Oke. Aduh, alhamdulillah. Kak Zaki apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, ya bunda semuanya, apa kabar hari ini? Tampaknya nge-lag ya Kak ya? Cek, cek. Dancer. Kak Stop Zaki, ini saya katanya. nge-lag nggak? Ada nggak? Oke, aman-aman Kak. Aman. Oh, suara Di saya ada. sini Aduh, aman. takutnya ini barusan agak nge-lag sepertinya. Tadi Iya, pertama nge-lag Masya ya. Allah. Oh iya, iya, iya. Oke, Luar biasa ya. alhamdulillah. Ayah, bunda, dan kakak-kakak semuanya luar biasa kita bertemu di siang hari ini ya Kak ya, hari Kamis, tanggal berapa Kak Zaki hari ini? 13 ya? Iya, Halo, 13-13 Kayla. Tanggal 13 Oktober Iya. 2022 kita bertemu di sini, alhamdulillah ya, dalam kondisi sehat-sehat semuanya. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita bisa berkumpul di sini nih. Mudah-mudahan, ayah bunda bisa mengikuti kegiatan ini sampai tuntas ya. Kita akan berdiskusi, sharing dan sebagainya di sini. Oke, ayah bunda semuanya, bagi yang memungkinkan untuk off cam silahkan. Maaf, on cam, kok off cam. Yang memungkinkan untuk on cam silahkan untuk on cam. Bagi yang tidak memungkinkan karena mungkin di sini ada yang di perjalanan dan lain-lain, nggak apa-apa. Tapi yang memungkinkan boleh kita untuk on cam. Kak Zaki nge-lag lagi nggak ini? Aman-aman Kayla. Oh, saya agak diam soalnya terlihat diri saya sendiri. Baik, Mama, ini di chat ya, baik, nggak apa-apa. Untuk yang memungkinkan silahkan, untuk on, untuk yang tidak nggak apa-apa. Kita akan diskusi untuk menimba ilmu bersama-sama ya. Karena seperti dalam hadis juga ya, mencari ilmu itu kan kita itu kalau dalam peribahasanya mah ke Cina ya, walaupun jauh ke negeri Cina gitu. Kita di sini nggak jauh-jauh deh. Kita masih di sini, masih ada di tempat dan bahkan melalui Zoom itu bisa menjangkau ke semua ya, ke semua penjuru dunia kita bisa mencari ilmunya. Dalam kondisi kita tetap di tempat, tetapi ilmu yang kita dapatkan itu jauh bisa terjangkau dalam jangkauan yang lebih luas gitu. Oke kakak-kakak semuanya, alhamdulillah hari ini seperti tadi yang saya sampaikan, hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, kita berkumpul di sini. Seperti yang sebelumnya sudah kita rancang, kita rencanakan, kita bertemu untuk melakukan mencari ilmu bersama ya. Mau ngapain sih ilmu yang akan kita cari itu ilmu apa? Ilmu yang akan kita sharingkan itu ilmu apa? Nah, tema untuk hari ini seperti ada di background kita ya, adalah mengenal bahasa cinta anak. Luar biasa ya. Judul yang membuat penasaran gitu ya. Judulnya itu udah bikin penasaran. Kayak gimana sih? Saya juga penasaran nih, kalau mengenal bahasa cinta anak itu kayak gimana ya? Karena kalau, saya pribadi mendengar kata cinta dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, itu identiknya dengan pasangan gitu kan. Tapi di sini ternyata ada tambahan yang mengenal bahasa cinta anak. Berarti memang sebetulnya, kita harus lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi mengenal anak-anak kita, melihat mereka itu seperti apa, sehingga kita bisa, secara emosional bisa lebih dekat dengan mereka. Oke, ayah bunda semuanya dan kakak-kakak, Kak Zaki masih ada? Sayangnya asa diem? Masih ya? Oke. Ada Kak, masih Oke. Kak. Nah, sepertinya karena, khawatir nanti, pembahasannya kan ini keren banget ya dan kayaknya bakalan banyak yang penasaran. Jadi agak dicepetin deh, saya langsung aja untuk hari ini akan mengenalkan narasumbernya dulu deh kakak-kakak semuanya ya. Yang ada narasumber kita hari ini ada 2. Yang pertama saya mohon izin share screen dulu. Nah ini dia. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Kak. Sudah, oke. Ini narasumber yang pertama ya kakak-kakak. Ini adalah nama lengkapnya Neni Sugiyarti SIP. Biasa kita memanggilnya Miss Neni ya kakak-kakak dan ayah bunda semuanya. Miss Neni ini memiliki moto hidup, dream, pray, action, let's Allah, take care of the rest.
Nah, beliau ini adalah seorang istri dari seorang laki-laki yang beruntung yang bernama Bapak Nandang Supriyadin, dan beliau adalah bunda dari seorang anak laki-laki yang keren banget yang sekarang sedang ada di pesantren ya, yang bernama Nafis Salman Gani, usianya baru 13 tahun. Beliau adalah sarjana S1 dari Hubungan Internasional Unpas. Wih, terus apa aja sih latar belakang atau pengalaman beliau? Beliau 2020 sampai 2021 pernah menjadi staf pengajar di SD atau MIM 2 Bandung. Beliau juga praktisi pendidikan, kontributor Komuba, konselor, terapis, grafologis, dan beliau juga relawan Majelis Pengasuh Dewa Eka Prayoga Foundation. Wah, keren banget. Aplaus dong buat Miss Neni. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Berikutnya nih ya, untuk yang keduanya, siapa dia? Mohon izin share screen lagi ya. Nah, ini dia. Sudah muncul belum kakak-kakak dan ayah bunda? Oke. Nah, ini untuk yang keduanya ya. Ini beliau adalah kakak kita semuanya. Nama lengkapnya adalah Yuke Firlianti SPD MM. Nah, kita biasa memanggil beliau Kakak Umi ya. Kita biasa memanggil Kakak Umi. Kelahirannya di Bandung 18 September 1979, seorang istri dari seorang ayah yang sangat beruntung juga, Bapak Agung Gunanagara, dan beliau adalah ibu dari 3 orang anak. Wow, 3 orang anak ya. Sama dengan saya juga sih, saya juga 3 orang anak. Siapa saja nih? Yang pertama Rafaela Mutmainah Azizah, usianya 15 tahun. Yang keduanya Raffi Muhammad Aziz, 12 tahun, dan yang si bungsu ini Raina Faiza Mutamimah Azkiyah, 3 tahun, baru 3 tahun usianya. Pendidikannya beliau dulu SMP 8 Bandung, SMA 24, S1 Pendidikan Matematika UPI, dan S2 Magister Manajemen Bisnis UPI. Oke, itu latar belakang pendidikannya ya. Aktivitasnya apa aja sih? Sebetulnya ini yang tercantum itu hanya sedikit bagian kecil ya, karena saya pernah membaca yang sebelumnya itu banyak banget. Ini hanya sebagian kecil ya. Beliau adalah, ini sebelum 2020 nih ya, anggota Pendidikan Matematik Realistik Indonesia, peneliti dan pembuat instrumen realistik matematika bersama dosen realistik matematika, mengajar matematika di SMA 3 Bandung, SMP 3 Bandung, dan SMP Istiqomah Bandung. Wah, matematikanya keren banget ya. Bergabung di Tridaya Group dari 2003 sampai 2020 sebagai pengajar dan manajemennya. Oke, setelah 2020 apa nih? Nah, setelah 2020 ya, beliau adalah pembuat konten kreator instrumen dan metode belajar SD, SMP, SMA, pengembang metodologi pendidikan realistik sesuai dengan fitrah belajar, berkembang dan bernalar, coach SDM sesuai dengan minat dan bakatnya, penggiat hub edukator based on Fitra, konsultan pendidikan dan manajemen negara, founder komunitas muda berbakat atau Komuba. Nek arak keluar. Oke, suara saya masih terdengar? Oke. Masih Kak. Oke, berikutnya yang terakhir beliau ada Duta Kesehatan Mental dan Dia Care Center. Wah, luar biasa ya. Ini sebagian kecil ya. Jadi kalau dituliskan semuanya sudah tidak akan muat nih di sini ditulis semuanya ya. Jadi ambil yang poin-poin sedikit ya, bagian kecil dari poin-poinnya. Oke, nah kakak-kakak semuanya. Oke, tampaknya ada yang bocor. Kakak-kakak semuanya, alhamdulillah ya, tadi sudah saya paparkan. Narasumber kita hari ini adalah 2 orang yang hebat. Biasa kita memanggil beliau Miss Neni dan Kakak Umi ya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung deh serahkan kepada narasumber yang pertama di sini untuk Miss Neni dulu ya, Miss ya. Silakan Miss Neni, waktu dan tempat saya persilahkan buat Miss, silakan. Oke, baik. Terima kasih nih Kak Ella, Masya Allah. Luar biasa ya hari ini vibe-nya positif banget nih dari moderatornya aja udah memperkenalkannya dari
pembicara-pembicara hari ini seseorang yang luar biasa, moderatornya pun luar biasa ya Kak Ella ya. Dan tentunya ayah bunda yang hadir hari ini pun ayah bunda yang luar luar biasa. sekali. Betul. Pembelajar Betul, hebat ya, berarti- Miss ya. Ya, betul. Berarti hari ini kita termasuk orang yang terpilih yang memang Betul. ingin sama-sama belajar bagaimana sih mengenal bahasa cinta kepada anak. Oke, Iya. terima kasih Kak Ella. Sama-sama, Izin Miss. saya- Silahkan. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih ayah bunda yang hebat, kakak-kakak yang hebat yang bisa hadir hari ini. Insya Allah hari ini kita diberi kesehatan ya. Dan rizki itu yang mahal. Rizki untuk bisa sama-sama belajar ya. Jadi rizki itu bukan hanya uang ya ayah dan bunda ya. Rizki kita diberi nikmat, diberi waktu luang untuk mau belajar. Itu juga rizki yang luar biasa yang bisa kita syukuri bersama hari ini. Oke, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izinkan saya di Komoba dipanggilnya dengan Miss Neni ya. Izin untuk menyampaikan informasi terlebih dahulu untuk ayah bunda yang hebat. Insya Allah hari ini bagaimana nih kabarnya ayah bunda di hari Kamis di jam 1 siang ini rawan ya, jam rawan untuk setelah makan terus kita bisa aja tidur siang ya. Tapi ayah bunda yang hebat, kakak-kakak yang hebat memilih untuk mengisi waktunya untuk sama-sama belajar. Baik, kita langsung saja ya ayah bunda dan kakak-kakak. Izin saya langsung untuk share materinya. Nah, sudah muncul? Sedang proses, Miss. Nah, ini udah muncul. Oke, sedang proses ya. Udah terlihat. Sudah ada ya? Sudah. Baik, nah boleh nih ayah bunda. Oh iya, tadi di awal apakah sudah diinformasikan ayah bundanya untuk menyiapkan catatannya? Baik ya. Ayah bunda yang hebat dan kakak-kakak yang luar biasa juga boleh nih menyiapkan catatannya ya, karena hari ini kita akan langsung saja bagaimana sih bisa mengenali bahasa cinta kepada anak kita ya. Nah, sebelum kita akan bertanya ya, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan yang tentunya terkait dengan keadaan anandanya nih. Tentu saja ayah bunda ingin mengetahui ada berapa sih bahasa cinta ya, bahasa cinta yang perlu kita kenali untuk anak-anak kita. Ada 5 ya ayah dan bunda. Ada yang melalui sentuhan fisik, ada yang melalui hadiah, ada yang melalui kata-kata positif, ataupun misalnya ada yang melalui aksi yang tulus, atau memang anak ananda kita itu bahasa kasihnya dengan waktu yang berkualitas. Nah, silahkan sekarang kita sama-sama melihat ya dari sini, dari gambar-gambar ini. Pernahkah kita melihat nih salah satu dari, bisa jadi ya, ada yang memiliki 3 anak seperti tadi ya, Kak Ella dengan Kakak Umi, ada yang memiliki 1, 2, ya berapapun jumlah anaknya, ataupun mungkin memiliki anak asuh ya, atau siswanya. Nah ini penting sekali hari ini kita mengenali apa sih bahasa cinta mereka. Nah coba kita perhatikan sama-sama ya, dari gambar ini nih, kira-kira nih, ada anak berdua lagi main. Bisa jadi ya, ini bonekanya mungkin punya si A, terus tiba-tiba si B-nya ngerebut ya, terus si B-nya nangis dan si A-nya, pokoknya aku mau pinjam. Nah, coba, apakah ada yang seperti ini? Nah, jadi tidak mau berbagi mainan atau bisa jadi sering merebut mainan temannya, sampai temannya atau kakaknya atau adiknya malah nangis. Apakah ada yang seperti ini? Atau misalnya kalau kita lihat gambar yang ini, waduh, belum apa-apa udah main monjok ya, main mukul. Waduh, apakah anandanya kalau misalnya marah itu sudah langsung menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri? Nah, ini salah satu parameter kita ya. Ini karena terlihat ya ayah dan bunda dan kakak-kakak, kita bisa melihat nih, anak kita kalau melakukan ini kenapa ya? Nah, sekarang kita akan mulai mengisi ya. Ini dari mana?
Jadi love language ini diperkenalkan oleh Gary Chapman, konselor pernikahan dan penulis buku The Five Love Languages, yang menjelaskan bahwa semua orang merasakan atau mengalami dan mengungkapkan cinta dengan 5 cara tadi ya, yakni melalui sentuhan fisik, hadiah, kata-kata, tindakan, dan waktu yang berkualitas. Akan tetapi, ia menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kecenderungan terhadap satu cara atau satu bahasa cinta. Artinya berarti ada yang dominan ya. Ada yang dominan nih di antara 5 ini. Apa? Ia mengatakan bahwa cinta tak bersyarat saja tak cukup. Anda harus tahu bagaimana mengkomunikasikan cinta kepada seseorang atau kepada seorang anak sehingga dia benar-benar merasa dicintai, ujarnya. Artinya apa? Anda harus tahu bahasa cinta si kecil. Nah, yuk kita akan cari tahu ya. Nah, boleh nih sekarang ayah, bunda, dan kakak-kakak untuk menyiapkan alat tulisnya. Boleh? Kita akan mulai mengisi ya. Oke, sudah ada nih. Sudah ada ya, ayah, bunda, dan kakak-kakak. Boleh. Nah, ini ada bagian pertama. Nah, di bagian pertama ini saya akan membacakan, tentu saja ini ada skalanya ya. Skala 1 sampai 5. Artinya kalau 1 itu berarti enggak banget ya. Jadi enggak pernah sama sekali. Kalau 5 berarti dilakukan ya. Anak kita misalnya melakukan itu dengan senang ya. Kalau 1 enggak banget, 5 itu anak banget. Nah, boleh itu angkanya dituliskan oleh ayah dan bunda ya. Ada 4 pertanyaan, masing-masing berarti kalau skala tertingginya di 5, skala terendahnya di 1. Baik, kita akan mulai. Pertanyaan pertama nih, ayah, bunda, dan kakak-kakak. Apakah kerap mengatakan, Mama, Papa, peluk, cium dong? Nah, apakah anandanya sering melakukan ini? Boleh dituliskan ya. Oke, penilaiannya skalanya 1 sampai 5. Pertanyaan kedua. Ya? Miss, kalau anaknya 3 nih ya, menilainya 3-3-nya berbeda atau gimana? Oh, boleh kalau misalkan kalau yang A begini kan suka beda ya, yang B begini, yang C begini gitu. Apa-apa ya? Boleh. Oh, itu senang. Jadi detail kita nanti soalnya bisa beda gitu kan. Si kadarnya kalau kita nilai itu beda-beda. Siap. Kalau anaknya 6 berarti 6 ya, Kayla. Oke, ini hari ini kita bisa belajar sama-sama ya, ayah bunda. Jangan takut nanti jawabannya kalau salah. Oh, aku kecil enggak. Pokoknya ini kita bebas nilai dan kita lakukan ini untuk mendeteksi ya sejauh mana kita mengenali bahasa cinta anak kita. Oke, pertanyaan yang kedua. Mereka dapat terkesan manja karena sering menggelayut pada orang tua. Oke, sudah ya. Nomor 3, merasa tenang kalau diusap punggungnya, dikucek-kucek kepalanya. Nah, oke. Nomor 4, kalau jalan ingin berdekatan pegangan tangan terus. Oke, itu untuk bagian A ya. Silahkan kalau yang sudah dari pertanyaan yang ke-1 sampai pertanyaan ke-4, berarti kalau hasilnya 5 ada 20 ya. Boleh dijumlahkan nih, bagian A totalnya berapa? Oke, kalau sudah tenang, kita masih ada pertanyaan selanjutnya. Silahkan dijumlahkan dulu ya. Bagian A tadi totalnya berapa ya, bunda dan kakak ya. Baik, kita akan ke bagian B. Oke, sudah siap ya untuk pertanyaan yang pertama. Sangat gembira bila menerima dan memberi hadiah. Oke, sudah ya. Nomor 2. Mereka sangat ingat dengan siapa yang memberinya hadiah. Oke. Nomor 3, mereka sangat teliti terhadap detail bungkusan hadiah. Nomor 4,
ia juga seringkali diam-diam memberi Anda hadiah. Nah, untuk bagian B sama ya, ayah, bunda, dan kakak, silahkan dijumlahkan terlebih dahulu. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan bagian C. Pertanyaan yang pertama, anak-anak ini sangat penuh perhatian saat mendengarkan dan memperhatikan orang lain bicara. Nah, dari 1 sampai 5 nih, Anandanya di poin berapa? Nomor 2, mereka juga berbicara dengan kata-kata yang manis seperti mama adalah ibu yang terbaik. Oke. Pertanyaan yang ketiga, mereka juga sering berseri-seri saat mendengar pujian. Oke, pertanyaan yang terakhir dari bagian C. Sangat suka bicara dan ingin didengar. Nah, oke. Silahkan ayah, bunda, dan kakak-kakak untuk menjumlahkan ya. Bagian C ini totalnya ada berapa? Baik, kita akan lanjutkan kembali ke pertanyaan bagian D. Baik. Pertanyaan yang pertama adalah selalu meminta bantuan bahkan untuk hal yang sudah bisa ia lakukan seperti minta disuapin, diikatkan tali sepatunya, dan diambilkan baju. Nah, apakah Anandanya masih seperti ini? Boleh beri penilaian skala 1 sampai 5. Baik, pertanyaan yang kedua. Suka memberi bantuan kepada orang lain. Sudah ya? Pertanyaan yang ketiga. Apakah Anandanya senang melayani orang di sekitarnya? Baik, pertanyaan yang terakhir. Apakah Anandanya suka menyiapkan kebutuhan keluarganya seperti memasak masakan tanpa diminta? Oke, itu adalah bagian D ya. Oke, sama seperti bagian A, bagian B, bagian C, bagian D pun ayah, bunda, dan kakak-kakak silahkan jumlahkan berapa total dari skor Anandanya. Oke, kita akan lanjutkan kembali ya ke bagian E nih, ayah, bunda, dan kakak-kakak. Pertanyaan yang pertama. Anandanya akan sangat bahagia ketika Anda memilih menghabiskan waktu bersamanya. Oke, poin berapa nih? 1 sampai 5. Baik, pertanyaan yang kedua. Sering nggak nih mengatakan, main yuk? Atau mama, papa, sini deh, sini, lihat, lihat. Pokoknya sebelum kita ngelihat, dia terus aja ngomong, sini mas, sini. Lihat bunda, lihat. Nah, yang kedua itu ya. 1 sampai 5 nih, skala berapa nih Anandanya? Oke, kemudian yang ketiga. Suka protes kalau orang tuanya pergi-pergi atau kerja terus. Aduh, bunda mah kerja terus main sama aku kapan? Ya. Oke, pertanyaan yang keempat. Saat bersama dengan kita, mereka lebih tenang beraktivitas. Nah, itu pertanyaan terakhir dari bagian E. Silahkan ayah, bunda, kakak-kakak untuk menjumlahkan berapa total skornya ya. Nah, sudah? Sudah ya? Sudah dijumlahkan semuanya, tadi ada berapa dari A sampai E ya? Baik, kalau sudah dijumlahkan dari A sampai E, boleh dipilih total skor yang paling teratas dari bagian A sampai E. Ya, boleh di kolom chat deh ya. Oke, di kolom chatnya boleh ditulis nih.
Boleh ayah bundanya silahkan menuliskan kolom yang terbanyak nih. Ya, tadi skor yang terbesarnya di bagian mana nih? Di bagian A, B, C, dan E itu berapa? Boleh. Boleh nanti sambil di Oh, masing-masing Miss A, B, C, D, E gitu atau skor total? skor masing-masing. Oh, A, B gitu. Ya, dari A sampai E itu kan pasti ada yang teratas ya, Kak Ella ya. Misalnya gini, dari A misalnya aku yang 10, B misalnya ada 20, C, D, E. Nah, itu dari 5 itu yang teratasnya aja. 2 teratasnya. Baik ya. Boleh. Kalau misalnya tidak ditulis di kolom chat, ngotret misalnya sendiri, Miss, aku mah nggak mau ketahuan. Ya udah nggak apa-apa. Free aja ya. Semuanya valid ya ayah bunda ya kakak-kakak. Nah, kalau sudah ketemu nih sama ayah bunda dan kakak-kakak, itu ada 2 yang teratas ya. Boleh dicek ya. Nah, di sini nih kita bisa cari tahu nih. Kabar baiknya kita cari tahu nih di sini. Ini gambar apa ya? Gambar baterai ya ayah bunda kakak-kakak ya. Kebayang ya? Saat kita sudah tadi menjawab pertanyaannya, insya Allah menjawabnya sudah dengan jawaban yang sebenarnya, karena ini tidak ada salah dan benar. Ini bagaimana kita memaknai, memahamkan bahwa oh anak kita tuh bahasa cintanya apa. Jadi hari ini kita waktunya memang untuk sama-sama belajar. Jadi nanti misalnya aku lebih banyak yang di tadi ya bagian A-nya Miss, bagian B, C, D-nya malah aku rendah semua, ya nggak apa-apa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Untuk hari ini kita sama-sama belajar bagaimana sih mengenali bahasa cintanya lewat, nah tadi ya, isian yang tadi sudah diisi oleh ayah bunda dan kakak-kakak. Bayangkan ya, dari isian tadi kita bisa ngecek nih, kabar baiknya kita bisa ngecek baterainya ya. Baterai anandanya apakah lowbat ya, atau sudah full. Kebayang ya? Bayangkan nih, bayangkan apa Miss? Kita punya handphone ya. Saat handphone kita dipakai 24 jam untuk nelpon, untuk chat, untuk browsing, apakah handphone kita perlu dicas? Pasti harus dicas ya. Kenapa? Ya habis Miss baterainya. Kenapa bisa habis? Karena dipakai. Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada anak kita dan kita tidak bisa mengenali bahasa cintanya apa. Itu mereka bisa lowbat. Kenapa? Karena tidak dikenali. Bisa jadi tiba-tiba cemas berlebihan, bisa jadi agresif ya, marahnya berlebihan, bisa menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri. Atau misalnya tiba-tiba aduh aku bawaannya pengennya makan terus ya karena memang emosinya belum bisa keluar, pokoknya aku mau pengennya makan. Dengan aku makan aku ngerasa kok lebih happy ya, atau bawaannya aku tuh lemes, aku bawaannya ngantuk, aku nggak mood mama, bisa jadi mereka sedang lowbat ya. Nah, berarti pertanyaan-pertanyaan yang tadi dijawab ayah bunda itu sangat relate banget dong. Relate bunda dan ayah. Itu adalah salah satu parameter awal kita bisa mengenali ya. Oh iya, posisi anakku sekarang lagi di mana nih? Yuk kita akan cek sama-sama ya. Karena pada saat memang baterainya lowbat, yang terjadi adalah anak kita akan tantrum, marah berlebihan, atau bisa jadi dikit-dikit, apa sih? Kejelas, apa sih mama nyuruh-nyuruh aja? Padahal mamanya cuman, ayolah dek, tolong, gak pakai marah ya. Tapi karena memang lagi lowbat, ya udah akhirnya sensitif. Yuk, nah, apa yang terjadi saat baterainya penuh? Anak-anak kita saat baterainya penuh, mereka akan bahagia ya, akan terus senang banget ketemu bundanya tuh, kayak sama temen, aku bisa curhat, bunda tadi aku di sekolah, tahu nggak? Ternyata aku tuh lagi suka sama teman aku. Sama bundanya bisa curhat ya. Karena dia ngerasa bundanya bisa jadi sahabat. Terus kalau baterainya penuh, aku happy gitu. Padahal tadi di sekolah misalnya dia jatuh ya. Bisa aja kan dia jadi murung. Tapi karena bahasa cintanya penuh,
ya udah dia happy aja. Oh ya udah nggak apa-apa lah jatuh ini. Udah diobatin selesai. Atau dia jadi so sweet, romantis ya. Bundanya baru pulang kerja. Bunda sayang, pasti bunda capek ya. Aku bikinin teh manis ya. Saya jadi ingat anak saya Kak Ella yang lagi mondok tuh. Kalau saya pulang kerja begitu. Jadi begitu datang sambutannya ya Allah, Bunda, Bunda udah makan belum? Bunda capek ya, Hafiz buatin teh manis ya. Aduh, itu tuh langsung jelek aja ya, langsung capeknya nggak kerasa. Aduh, seneng banget ya, anak kita menjadi manis pokoknya. Nah, itu bedanya ya mengenali anak yang bahasa cintanya penuh dengan tidak. Gimana sih lebih detailnya? Wah, lebih detailnya Kak Ella setelah ini akan dibawakan oleh Kakak Umi nih. Kakak Umi yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Karena materi selanjutnya itu akan lebih detail lagi bagaimana memahami secara detail bahasa cinta anak. Oke, Kak Ella, dari saya cukup. Terima Terima kasih. kasih. Ya, silahkan. biasa Saya ya. kembalikan kepada Kakak Ella. Siap. Assalamualaikum nih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Aduh, Miss Neni, terima kasih banyak nih. Tadi saya ini asesmen ya, soal asesmen kan? Ya, Bagaimana betul. kita mengakses anak-anak kita. Jadi kayak tadi, kalau saya sih nggak bisa nyamain semuanya, karena memang perilakunya berbeda. Jadi karena anak saya banyak, bisa nilainya juga banyak gitu. Iya. Si A, si B, si C. Betul, Kak Ella. Jadi kalau gitu kita nggak bisa ngebandingin ya, karena Iya. tiap anak itu Nah, unik itu dan benar. berharga. Benar. Jadi setiap anak itu unik gitu kan ya. Setiap anak itu Betul. unik. Jadi memang tidak bisa kita samakan semuanya. Bahkan yang ibu bapaknya sama, ya kayak saya nih anak 3, ibu bapaknya sama, itu bisa beda-beda karakternya, bisa beda-beda keunikannya, kelebihan di mana, kekurangan di mana gitu ya, Miss ya. Apalagi yang ibu bapaknya beda ya, Miss ya. Ya itu tantangannya ya, Kak Ella ya. Berarti Kak Ella nggak bisa maksain kita ya sebagai orang tua ya. Betul sekali. Apalagi orang tua yang banyak anak itu kelihatan banget, oh ini kok begini ya, tapi gimana ya, itulah karakter masing-masing berbeda tadi ya. Dan kita Betul pun nggak banget. bisa, walaupun kadang-kadang, aduh ini gimana sih gemes gitu, tapi kan nggak boleh ngeluh ya. Ya gimana lagi gitu kan, ya itu anak-anak kita Ya, juga betul. yang harus kita didik, kita besarkan. Oke ya Bunda semuanya, ini luar biasa ya, kita sudah punya nilai masing-masing putra-putri kita. Jadi kita tahu posisi mereka tadi di mana ya, sedang apa posisi mereka Ya. dengan penilaian tadi. Untuk berikutnya ya Bunda dan kakak-kakak semuanya, kita akan melanjutkan ke sesi kedua nih ya. Sebetulnya masih satu sesi tapi dengan pembahasan yang berbeda. Oke, Kakak Umi, saya persilakan untuk menyampaikan sharingnya ya. Kita anggap ini sharing. Kenapa? Karena ini bukan satu arah kita di sini. Jadi tidak hanya Kakak Umi yang menyampaikan materi, kita pun kalau ada yang mau di-sharingkan ya silakan gitu ya. Kita berbagi ilmu di sini dan kita mencari ilmu bersama-sama. Oke, silakan Kakak Umi, waktu dan tempat saya persilahkan untuk melanjutkan nih. Masih penasaran soalnya saya tadi ini apa lagi nih? Ini apa lagi nih? Iya. Silakan ya Kak Umi. Kayla tadi nggak di-assess. Kayla bahasa cintanya apa? Oh iya ya, tadi saya menilai anak saya aja, sayanya enggak. Nanti diulang karena nih, karena itu yang bisa bikin pertengkaran itu kitanya bahasa cintanya kemana, anak kemana, gap deh jadinya. Oh iya. Gitu. Jadi saya dengan anak saya agak-agak banyak ini mungkin karena gap juga ya, Kakak Umi ya. Bisa jadi, ya. Nanti deh di pertemuan selanjutnya nih Kayla ya, kita bahas lebih mendalam. Oke, baik. Baik, makasih Kak Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan kakak-kakak semua. Makasih nih Kak Neni. Tadi sudah sedikitnya kita mengakses ya. Artinya gini, ayah bunda, kita sebagai orang tua wajib memiliki ilmu pertolongan pertama gitu ya pada emosi ya. Jadi kenapa wajib? Karena memang
emosi ini tidak ada sekolahnya gitu ya. Anak-anak juga tidak tahu literasinya, di sekolah nggak ada mata pelajarannya. Kemudian kita pun sebagai orang tua nggak ada sekolahnya gitu ya. Sehingga memang orang tua adalah psikolog pertama, guru pertama itu betul adanya ya. Jadi memang kita harus aware dulu bahwa apa yang terjadi sama anak kita pada saat lowbat tadi kata-kata Neni ya, belum tentu dia karena ada sesuatu yang ekstrim aneh gitu ya. Bisa jadi memang karena bahasa kasihnya atau bahasa cintanya yang sedang lowbat. Nah, sehingga ketika kita tahu karakter bahasa cinta atau kalau di dalam belajar tuh ada yang namanya gaya belajar ya. Tahu karakter anak kita bisa tahu nih nyembuhinnya kayak gimana. Gitu ya, kalau tadi Kak Neni sedang akses kategori bahasa cinta, di sini saya izin share untuk sharing mengenai apa sih itu 5 bahasa cinta gitu ya. Jadi tadi yang ada bagian A, B, C, D, E ya. Nah, itu A itu tadi bahasa cintanya sentuhan fisik kan ini ya, atau physical touch gitu ya. Nah, ketika baterainya physical touch ini full charge, maka si anak akan penuh cahaya cinta. Kebayang ya kalau HP kita full gitu ya, full bahasa cintanya full, casannya full, ya dia bisa memberi cahaya ya, bisa bermanfaat buat lingkungan. Tetapi kalau bahasa cintanya lowbat, nah berarti akan terjadi kontra perilaku gitu ya. Yang misalnya kalau physical touch kan mungkin di sini sahabat semua tahu ya, berarti bahasa cintanya sentuhan ya. Nah, tapi kalau lowbat berarti kontraproduktif atau kontra perilaku yang jadinya ke sentuhan lagi tetapi hal yang negatif. Nah, nanti kita akan jelaskan ya kalau lowbat tuh kayak gimana, kalau full itu kayak gimana. Kemudian bagian yang kedua tadi itu bahasa cintanya adalah hadiah gitu ya, hadiah. Jadi anaknya senang kalau diberikan sesuatu yang sifatnya hadiah, hadiahnya nggak usah mahal ya. Bahkan kalau hadiahnya hanya sekedar makanan atau barang-barang sederhana yang dibuat buah tangan kita, dia sudah suka. Nah, yang ketiga itu yang bagian C adalah kata-kata positif, word afirmasi ya. Jadi kebutuhan baterai cintanya adalah diisi dengan kata-kata positif. Yang keempat adalah aksi yang tulus. Anaknya senang dilayani dan senang melayani gitu ya. Biasanya si anak ini kalau ngomong agak to the point misalnya, tapi kalau urusan action ya dia cepat gitu ya, gercep. Itu poin nomor 4. Dan nomor 5 adalah quality time, waktu yang berkualitas bahasa cintanya. Nah, boleh kakak-kakak atau rekan-rekan semua ya, sahabat semua ya, Bunda bisa dilihat nih. Tadi juga saya ngukur ya, Miss Neni, oh iya anak saya 3, ternyata 2 terbesarnya dan 1 terendahnya itu apa gitu ya. Yang paling ekstrim, oh ternyata 3 anak memang beda-beda ya, belum bahasa cinta saya juga ternyata beda ya, saya tuh nggak suka disentuh, sementara anak saya semuanya physical touch. Nah, jadi wah berarti saya harus belajar bagaimana membuat sentuhan, pelukan gitu. Pantas anak saya kalau apa-apa minta dipeluk atau senangnya meluk gitu ya. Nah, ini juga harus kita pahami bareng-bareng karena rumah ini tempat ngecasnya bahasa kasih ya. Tempat ngecasnya bahasa cinta. Kalau tidak dicas, nanti kayak lowbat, dia akan mencari perhatian supaya dia bisa positif, bisa full lagi baterainya dengan menarik energi orang lain. Nah, ini yang disebut ketertarikan energi ya. Orang-orang yang lowbat, dia akan menarik energi yang positif di lingkungannya. Makanya ada anak yang suka uring-uringan gitu ya, ada anak yang suka tiba-tiba mukul orang, itu intinya dia lagi lowbat. Sehingga yang dia cari kalau tidak ada di rumah, dia cari perhatian di lingkungan gitu. Nah, bahayanya ke sana ya.
Sehingga kita harus aware sebagai orang yang ada di rumah untuk memberikan full charge gitu ya. Full charge. Nah, baik. Kita langsung aja bahas satu persatu nih dari bahasa cinta pertama yaitu sentuhan fisik. Tadi betul ya katakannya nih ya. Pertama dia pengen sekali pegangan tangan ya, apa-apa minta dipeluk gitu ya. Nah, kenapa sih anak saya udah dewasa sentuhan fisiknya jadi berkurang? Artinya memang ada faktor lain, misalnya pubertas atau malu gitu ya. Ketika dilihat sama temennya, takut dibully, takut diceng-cengin misalnya, atau memang agak berkurang nih rutinitas pelukannya. Biasanya kalau anak sentuhan fisik memang harus ada pelukan setiap harinya ya. Setiap harinya itu berpelukan aja atau di pundaknya disentuh gitu ya. Itu adalah cara dia ngecasnya. Kalau kita sempat mengurangi frekuensi itu, maka ya dia akan risih gitu ya. Jadi sentuhan fisik atau pelukan adalah cara untuk menyampaikan rasa sayang kepada kita sebagai orang tua. Jadi selalu perhatikan apakah dia suka ingin, kalau anak kecil ini ya ingin dipangku, jelas anak kecil ya. Kalau udah dewasa ya setidaknya gelendotan gitu ya di orang tuanya gitu. Atau kalau belajar ciri-cirinya dia nggak bisa duduk lama tanpa ada senderan. Nah, biasanya dia butuh sentuhan gitu ya, dia ngegelosor ya ke lantai ya. Nah, itu ciri-ciri yang dia body kinestetiknya butuh sentuhan gitu. Sehingga memang kita harus sering-sering memberikan bahasa cinta ya, walaupun udah dewasa, setidaknya dengan ngucak kepala gitu ya, atau nepuk pundak kalau dia bagus ya, atau misalnya ngusap punggung ya, karena di punggung itu ada jutaan kabel-kabel syaraf, di dalamnya juga ada syaraf bahagia ya, makanya kita kalau dipijat punggung tuh suka rileks dan sebagainya ya, ngaruh ke sana. Nah, anak yang sentuhan fisik kalau lowbat ya, dia main fisik juga, teman-teman ya. Jadi kalau dia lagi lowbat, dia main fisik kayak mukul orang, mukul barang ya, maksudnya ngelempar barang atau menyakiti diri sendiri. Sekarang ada istilahnya self harming ya. Kalau lagi bete itu kukunya mencakar dirinya sendiri, itu fenomena yang terjadi pada remaja. Atau pakai cutter teman-teman ya, pakai cutter nyilet-nyiletin kulitnya sendiri. Nah, itu ciri-ciri anak yang sentuhan fisiknya sedang lowbat. Ya. Suka mencubit, suka menggigit. Nah, jadi ke sana kalau lowbat. Nah, solusinya gimana? Ya, pertama ya nanti ada sesi ini pembahasan terapinya agak-agak butuh waktu ya, karena memang tidak bisa dibahas dalam pertemuan ini ya, kita sekarang secara umum dulu. Sehingga memang setelah divalidasi emosinya, berarti yang harus kita charge, itu yang harus disering kita lakukan adalah sentuhan fisik gitu. Kayak 1 menit pelukan aja, hug gitu ya. Itu juga penting. Kalau jauhan sama anaknya gimana? Biasanya kan butterfly hug itu buat diri kita sendiri ya. Nah, biasanya kalau jauhan sambil video call, kita peluk diri kita seolah-olah kita empati sama dia. Peluk kakak, peluk adek yang di pondok, bunda kangen gitu ya. Sambil fisik kita juga memeluk diri sendiri. Nah, itu sentuhan fisik teman-teman ya. Jadi memang baterai cintanya ke sana. Idealnya baterai cinta ini tidak hanya satu. Jadi 2 itu akan mengikuti. Jadi ada yang dominan, ada yang kedua ya. Yang kedua juga sama-sama tinggi. Itu yang pertama adalah sentuhan fisik. Yang kedua itu hadiah. Nah, siapa di sini yang senang hadiah? Love language-nya hadiah nih. Kalau saya hadiah nih, Teh Neni apa nih? Kalau saya hadiah nih love language-nya. Jadi paling senang ngasih hadiah gitu dan juga dikasih hadiah gitu. Nah, hadiah ini apa? Anaknya sangat gembira bila menerima dan memberi hadiah. Mereka sangat ingat siapa sih yang ngasih hadiah ini dan menghargai hadiah yang diberi orang. Gitu ya. Jadi dia sampai kumpulin ini hadiah dari siapa, ini hadiah dari siapa gitu ya. Dan seringkali diam-diam dia juga memberi hadiah sama kita, surprise ya. Nah, berarti di sini anak kita membutuhkan hadiah sebagai tanda bahwa kita cinta. Tapi ingat ayah bunda, hadiah itu tidak harus mahal ya.
Jadi jangan membiasakan memberi hadiah mahal. Hadiah yang termurah ya setidaknya ngasih surat, dikasih pita gitu ya. Ngasih bunga, ngasih makanan yang istimewa kesukaan dia, itu adalah salah satu hadiah yang termurah. Nah, kalau anak yang orientasi hadiah ini sedang lowbat, kan orang yang hadiah itu senang berbagi ya. Tapi kalau lagi lowbat, dia jadi pelit gitu ya. Jadi kalau teman-teman atau ayah bunda nemuin anak atau orang tiba-tiba pelit, berarti dia lagi lowbat. Dia itu bahasa cintanya adalah dikasih hadiah gitu. Ya. Nah, bagaimana apa ini Bu Yani menyelesaikan apabila anak kita dibully? Oh iya ini. Ini kalau pembulian kita bahas lah sesi berikutnya ya Kak Jaki. Ini tadi aja saya baru dapat klien anaknya dibully sampai sampai anaknya ketakutan sekali dengan bahasa kata-kata justru ya, gara-gara si anaknya disuruh gurunya panggil saya kalau jam kosong gitu ya, hanya gara-gara itu langsung semua sekelas membuli, so anak pinter lah, so anak gara-gara itu mental anaknya jadi terganggu. Nah, bully ini pembahasannya luar biasa ayah bunda, jadi stay tune terus di grup kita ya, biar kita juga sistematik cara memberikan bahasanya. Tapi kalau ini urgent, boleh ayah bunda japri ke Kak Jaki ya untuk segera ditangani ya, kalau ternyata indikasinya anak yang terbuli sudah sangat terlihat cemas dan stres, berarti itu harus segera diatasi ya. Nah, yang ketiga adalah kata-kata positif atau senang memuji dan dipuji ya. Nah, ini ciri-cirinya anaknya itu sangat perhatian dan sangat mendengarkan dan memperhatikan orang lain bicara. Menyimak banget ya. Mereka juga berbicara dengan kata-kata manis. You are the best mom. Oh, gimana ya? Pokoknya lebay ya kata-katanya itu ya. Atau misalnya mereka juga sering berseri-seri kalau dipuji ya. Keren ya. Terus dia tuh mesem-mesem. Nah, itu ciri-ciri dia senang dengan kata-kata positif. Kalau kita udah dewasa ya, kadang kan kita udah punya pengalaman hidup ya, pernah melewati luka juga. Bisa jadi kita juga susah mendeteksi bahasa cinta kita apa. Jadi kalau ayah bunda pengen ngedeteksi bahasa cinta kita, ingat-ingat waktu kita kecil senangnya apa. Nah, itu adalah perilaku alami kita, gitu ya. Nah, lakukan apa? Kata-kata yang penuh kasih sayang dari anak sangat berarti bagi kita ya. Bisikan kalimat positif, makasih ya kamu udah kerjasama dengan baik hari ini. Wah, kamu cocok sekali bajunya, matching gitu dong, keren. Nah, itu tuh harus sering. Kebayang ya kalau kita nggak suka muji orang. Apa sih, jadi anaknya bagus dikit dikasih tapi ya. Iya sih kamu udah kooperatif, tapi kurang gitu ya. Iya nilai ulangannya udah bagus sih, lumayan naik, tapi belum puas ibu ndak mah. Nah hati-hati ya, anak ini kalau udah dikasih yes but langsung low bet. Yes but tuh gitu ya, bagus tapi. Nah low betnya ciri-cirinya apa? Ngomong jadi kasar. Jadi orang-orang yang ngomongnya kasar, bicaranya sarkas, suka mencaci orang, suka menjelekan orang lain, itu sebetulnya dia butuh kata-kata positif. Gitu ya. Jadi nanti kita coba bagaimana sih cara menterapinya supaya si anak yang ngomong kasar mulu, negatif mulu, curigaan mulu ngomongnya ya, itu bisa dibalik baterainya itu jadi full lagi. Gitu ya. Nah, ini memang kalau udah lowbat ada luka nih. Nah, nanti kita bicara luka ya. Luka itu bisa jadi dari lingkungan, dari keluarga, banyak hal yang inner children mereka sedang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Kemudian yang keempat, aksi yang tulus. Nah, ini act of service. Biasanya orang kayak gini nggak pernah banyak omong ya. Tapi nggak suka basa-basi juga, nyebelin lah ya, nggak pernah muji, tapi tahu-tahu udah disiapin aja ya. Biasanya kalau pasangan ya, udah disiapin aja baju kita tuh ya. Atau misalnya anaknya seperti apa? Ciri-cirinya memang dia suka meminta bantuan dan senang membantu orang, ya.
Bahkan untuk hal yang sudah bisa ia lakukan bisa jadi dia butuh bantuan. Bunda susah sepatunya. Itu lagi lowbat aja. Kalau lagi minta bantuan dia lagi lowbat. Sehingga ia terkesan memang tidak mandiri, padahal bukan loh. Karena ketika full chart, si anak ini luar biasa pengorbanannya. Bunda, pusing, aku beliin obat ya. Bunda, lagi nggak bisa jajan ya aku. Bunda nggak punya uang. Nih pakai uang aku aja. Nah, itu ciri-cirinya kayak gitu ya. Bunda, pusing ya. Ini aku masakin nasi goreng. Gitu ya. Jadi ya dia ke action gitu ya. Action. Nah, ini gaya belajarnya sama-sama kinestetik, tapi dia lebih ke action. Kalau tadi physical touch lebih ke rasa gitu ya. Nah, tapi kalau lagi lowbat nih, kalau di istilah Sunda mah goreng adatnya ya, gordat. Dia pasti bosi aja, marah, mintanya kasar, nyuruhnya kasar. Gak mau, pokoknya kasar aja ya, gimana ya anak yang kasar ya. Atau bisa jadi bully ya, atau jadi bosi nyuruh-nyuruh tanpa minta tolong gitu ya. Ambilin itu Bunda, sama Bunda atuh, ay Bunda. Wah, pokoknya mau jadi nggak sopan aja. Nah, itu sebetulnya si anaknya sebenarnya act of service ya. Act of service. Jadi apa ya, sebenarnya kalau dibalik dikit, baterai cintanya di fullin gitu ya, dia akan menjadi orang yang sangat penuh pelayanan. Nah, orang yang act of service ini salah satu bakat teman-teman di dunia pekerjaan sekarang. Bakat melayani atau customer service oriented ya, itu dibutuhkan bakat seperti ini di dunia sekarang ya. Biasanya kalau act of service-nya rendah, biasanya dia nggak cepet tanggap, disuruh kerja, kalau disuruh itu biasanya act of service-nya rendah. Beda sama kalau lagi lowbat ya. Jadi kalau anak-anak kita tadi bosi ya, permintaannya kasar, itu berarti dia sebetulnya act of service-nya tinggi tapi lagi lowbat gitu ya. Nah, yang terakhir adalah quality time. Pernah nggak Bun, si anak minta waktu sama kita ya, begitu kita ada waktu nggak ngapa-ngapain sama kita, dia juga anteng sendiri aja gitu ya. Nah, itu ciri-ciri quality time. Butuh kita hanya untuk sekedar ada kita gitu. Jadi dia bisa tenang melakukan aktivitas apapun. Nah, dia bahagia kalau kita bisa menghabiskan waktu bersama dia. Ya, sering bilang main yuk atau protes. Bunda tuh jangan kerja aja, jangan main HP aja Bunda. Ayo atau sama aku. Tapi begitu kita merhatiin dia, si anak anteng juga ya. Misalnya anteng aja baca buku, hari ayah Bunda dicuekin gitu ya. Kalau nggak ada Bundanya diminta waktu. Nah, ini adalah ciri-ciri anak yang butuh quality time. Jadi intinya butuh ada kita secara person ya, secara fisik. Jadi di sini selalu sediakan waktu yang berkualitas di mana kita benar-benar memberikan perhatian penuh pada dia ya. Biarkan anak memilih aktivitas yang ingin ia lakukan saat bersama dia. Gitu. Tak perlu berpikir bahwa semua waktu kita akan tersita, karena kita bisa sambil ngerjain apapun juga, asal memang dia butuh kita ada aja gitu. Hanya sekedar lihat ada gitu ya. Nah, waktu yang singkat tapi berkualitas juga cukup. Jadi Bunda meluangkan waktu quality time buat jalan-jalan misalnya, nonton film bareng, atau sekedar ngobrol. Ini karakter anak yang membutuhkan waktu yang berkualitas. Nah, kalau lowbat biasanya si anaknya adalah gampang ngambekan, atau apa ya, kalau di bahasa Sunda mah pundungan ya, menyendiri. Nah, itu ciri-ciri anak yang kesepian. Kenapa? Karena dia membutuhkan ada kehadiran orang-orang yang dia kasihi gitu ya. Atau bahkan dia anteng atau fokus sama apa yang dia sedang lakukan sebagai pengalihan. Seperti main games misalnya, kecanduan HP jadinya ya seolah-olahnya atau apalah, pokoknya dia fokusnya jadi ke hal yang seolah-olah dia tidak butuh waktu bareng kita
gitu ya. Jadi ini yang bisa membedakan dia sebetulnya love language-nya tinggi tapi kondisinya sedang low bed gitu ya. Bedanya itu. Nah, bagaimana kalau anaknya memang rendah di sini ya, waktu berkualitas dia nggak butuh ya, dia tidak akan menyendiri, dia bisa full chat juga dengan bahasa cintanya dia. Nah, ini ya pengenalan tentang love language. Nah, love language ini bisa jadi gap kalau kita tidak paham love language diri kita juga sebagai orang tua, gitu ya. Atau di dalam hubungan apa ya, pekerjaan misalnya ya teman-teman, ada kan tipe karyawan yang aku mah udah nggak butuh pujian dari bos, aku mah butuhnya bonus. Atau kebalikannya, aku mah nggak butuh digaji gede, aku mah butuh diakui. Nah, itu berarti harus saling terbuka ya, pengakuan aja aku mah udah cukup. Jadi pengakuan itu bukan berarti apa ya, kadang paradigma kita itu orangnya butuh pujian. Semua orang pasti butuh itu, teman-teman ya. Butuh dicas baterai cintanya, butuh diakui gitu. Dan kita juga harus sama-sama paham kalau kita sedang low bed ya. Atau kalau anak kita sedang low bed ya. Bisa jadi kalau kitanya lagi low bed, anak kita lagi low bed, ujung-ujungnya jadi konflik ya. Jadi kuncinya adalah harus saling memahami ya. Nah, baru dari sana kita harus tahu nih bagaimana caranya men-charge energi bahasa cinta anak agar kembali full gitu ya. Nah, solusinya salah satunya adalah kita harus aware dulu, tahu bahwa si anak sedang tidak baik-baik saja. Masuk ke dunia dia, validasi apa yang dia rasakan, biarkan aja dia keluar ucapannya atau keluhannya, baru dari situ kita coba memberikan solusi gitu ya. Nah, kebanyakan kita kalau ada perform anak yang tidak baik-baik saja, kita langsung nasehatin. Ya, kalau kita langsung nasehatin tanpa kita validasi dulu apa yang dia rasakan, akhirnya jadi blocking ya. Jadi anak kita tidak mau menerima nasihat kita. Oke deh. Sudah deh Kak Ella, itu aja mungkin ya dari saya nih di sesi baterai kasih ini. Oh, nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab ya Kak Ella ya. Silakan Ayah Bunda, kakak-kakak semua, kita observasi keluarga kita ya, karena hanya dari keluarga lah pertolongan pertama itu hadir ya. Baik, silakan saya persilakan lagi kepada Kak Ella untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih banyak nih Kakak Umi, luar biasa sekali ya. Tampaknya sih ini mungkin kalau kita membahas tentang anak, ini baru 1 per atau kalau dikomain ya 0,00001%. Itu enggak Kakak? Betul. Ini kayaknya meluas, kalau kita bahasnya sedikit aja meluas, ini banyak banget. Jadi kemana-kemana dan itu semuanya membahas tentang psikologi anak ya, terutama anak-anak kita yang dekat dengan kita gitu. Karena sebelum kita ke yang lain ya, yang terdekat kita, yang terdekat itu anak-anak kita. Jadi mereka dulu yang memang menjadi tanggung jawab kita gitu. Dan ini baru sepersekiannya ya Bunda. Oke deh, tampaknya banyak yang penasaran karena tadi saya juga di chat sudah banyak lihat pertanyaan-pertanyaan Kakak Umi nih. Saya baca dari awal deh, tadi udah ada yang nanya duluan nih. Siapa tadi di awal ya? Sebentar. Ini dari Ibu Bunda Nur Saidah, ini yang pertama tadi ya. Gimana menghadapi anak yang aktif katanya. Itu yang pertama. Sebentar ya Kak Umi ya. Ya. Ini di atas nih udah tenggelam tadi. Oh iya. Ya, jadi barangkali bisa disatukan jawabannya Kak Umi ya. Siap. Pertanyaannya tadi ini dari Bunda Yani, bagaimana cara menyelesaikan apabila anak dibully oleh anak lain yang kelihatan lowbat di physical touch-nya. Ada lagi dari Bunda Enda, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri pada anak laki-laki? Apakah percaya diri itu terbentuk dari, apakah rasa percaya diri terbentuk dari, diturunkan dari orang tua? Bagaimana solusinya jika memiliki anak yang kurang percaya diri? Anaknya kurang pede nih.
Berikutnya, kalau dari keluarga untuk menjaga biar nggak terkontaminasi bahasa negatif, bagaimana pergaulan ini ya sepertinya ya. Udah dijaga-jaga di rumah. Pas keluar itu terdengar suara A, B, C, D lah, apa berseliweran. Itu pastinya ya, karena kita tidak bisa menyimpan anak kita di rumah gitu kan. Pasti mereka bersosialisasi keluar. Ada lagi bagaimana dari Bunda Yani membedakan antara anak yang dia kebutuhannya act of service versus perlu dilatih kemandiriannya. Nah, itu. Wah, udah banyak nih di sini juga Kakak Umi. Boleh deh, barangkali mau dirangkum atau gimana karena ini cukup banyak pertanyaannya. Boleh kan dulu deh, silakan Kak Neni. Ini Kakak Umi nih. Ya, nggak ada habis-habisnya kalau kita ngomongin anak ya, karena Ya. Betul sekali. ya itu tadi nggak ada sekolahnya jadi orang tua, jadi kita harus kerja kelompok Tela ya. Dan ini kerja kelompok kita nih ya. Betul. Karena ini tuh kabar baiknya adalah ibadah terlama, terpanjang, dan berarti pahalanya juga paling banyak ya. Makanya hadiah surga itu mahal, Kakak Umi dan Kakak Ella. Kalau murah pasti Masya ada Allah. Iya bener ya. Ya Allah, PR-nya panjang. Mangga Kak Neni dulu deh. Silakan. Baik Kakak Umi, terima kasih. Kalau tadi yang sudah dirangkum ya dari Kakak Ella nih, ada beberapa pertanyaan. Tadi bagaimana menghadapi anak yang rasa percaya dirinya kurang ya. Terus tadi ada juga menjadi bagaimana kalau melihat menjadi anak yang aktif. Nah, kalau tadi sekilas ada berbicara tentang anak laki-laki ini ya. Anak laki-laki yang kurang percaya diri, kemudian bagaimana bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Nah, kalau untuk kita penting mengenali ya, karena untuk kita bisa berusaha dekat dengan anak itu, laki-laki dengan anak perempuan itu berbeda pendekatannya ya dan Bunda ya. Bisa jadi kalau kita belum paham ilmunya, anak laki-laki sama kita disuruh gini, tatap mata Bunda, ayo tatap mata Bunda, kamu kenapa? Pasti anak laki-laki apa sih gitu. Ngomongnya juga kan gak akan terus natap, tapi terus aja. Tapi kita kekeh sebagai Bunda, ayo deh, ayo AA, kamu tadi di sekolah ada apa? Cerita sama Bunda sekarang, cerita. Baru dateng, pulang sekolah, belum makan, perut kosong, low bed, langsung ditanya interogasi, gimana tadi di sekolah? Ulangannya bagus, nilainya 100. Anak laki-laki, no, tidak bisa begitu ya Ayah dan Bunda ya. Ternyata ada ilmunya. Jadi pada saat memang kita dikaruniai anak laki-laki, bagaimana sih pendekatannya kepada anak laki-laki? Berarti kita juga sebagai orang tua, sebagai ayah bunda, memang harus terus belajar. Bagaimana kita mengenali nih, oh ternyata si AA, si Kasep, Bager, Soleh teh ya. Kalau ke anak laki-laki teh, begitu pulang sekolah, jangan langsung ditanya A sampai Z. Ya, masuk dulu gitu ya. Ayo AA, Adek, udah makan belum? Belum. Ya udah makan dulu aja. Udah makan nih baru pas lagi makan, suasana udah enak, udah enjoy, udah cooling down, baru kita bisa memulai pembicaraan. Itu clue pertamanya menghadapi anak laki-laki dulu ya. Terus kalau misalnya anak laki-lakinya tadi misalnya tidak aktif, kurang percaya diri, atau bisa jadi karena pergaulannya, nah itu komunikasinya saat anak sedang di kondisi cooling down dan perutnya sedang penuh. Jadi tidak boleh saat anak-anak laki-laki lapar, kita interogasi ya 20.000 kata dari seorang bunda atau mama yang tahu-tahu misalnya dapat komen dari grup sekolah atau dari temannya, tadi berantem, wah tadi si A, si B, si C berantem, anak ibu diinformasikan, wah kita udah langsung tanduk keluar, begitu, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Tadi kenapa? Di sekolah ada apa? Kenapa? Nah, udah gubrag aja. Jadi betul yang tadi Kakak Umi ya, saat anak sedang low bed, kita nggak tahu bahasa kasihnya apa, kita langsung brondol dengan banyak pertanyaan, si anak malah akan menjauh dari kita. Jadi kenali dulu nih kenapa dia bisa seperti itu. Ya,
Kita cari tahu dulu kenapa, ada apa AA, ada apa Adek, kenapa Adek bisa kelihatannya murung, kenapa, ada masalah kah? Nah, kita berikan pertanyaan terbuka, kita stimulus dari situ. Jangan buru-buru juga kita langsung ngejudge ya, atau labeling. Bisa jadi kamu kemarin gitu tuh karena si A, si B, si C. Udah, anak langsung nggak akan curhat. Udah deh, males nggak usah ngomong ah. Ngomong sama bunda mah baru sedikit, bundanya yang ngomong. Nah, jadi aku cari teman curhat di luar. Itu yang bahaya. Ya. Terus kalau misalnya kalau untuk anak perempuan beda lagi. Kalau anak perempuan lebih suka yang tatap menatap ya. Jadi kalau anak perempuan lebih apa sih Bunda, sambil jalan, sambil misalnya kalau anak-anak udah mulai agak ABG gitu, sambil apa ya, ke salon mungkin ya Kakak Umi, sambil ngobrol ya. Jadi we time, nah cari we time-nya apa. Jadi kenali dulu kenapa dia bisa seperti itu. Jadi komunikasi dengan baik, komunikasi asertif dengan anak. Itu penting dan kenali juga, anak laki-laki pendekatannya seperti apa, anak perempuan seperti apa. Dan itu insya Allah akan ada detailnya nanti ya Kakak Umi ya, di Zoom berikutnya. Jadi untuk detailnya kita akan membahas akhirnya banyak sekali ya Kakak Umi ya, tips and triknya gitu. Kalau untuk gambaran secara globalnya seperti itu Kakak Umi. Mangga untuk yang lainnya dari Kakak Umi dipersilahkan. Baik. Saya coba jawab, makasih Kak Neni. Saya coba menambahi ya. Untuk Bunda Yani tadi yang dibully ya, tadi cek dulu Bun, kalau yang dibully jelas yang membulinya yang lagi low bed ya. Nah, kondisi kita anak kita dibully berarti kita harus diberikan edukasi preventif ya. Sebelum terjadi, semua anak harus dikasih tahu bagaimana cara memproteksi diri terhadap bulian. Gitu ya, karena kita tidak bisa menghindari lingkungan. Tadi ya ada yang udah dijaga-jaga di rumah, tidak boleh ngomong kasar, di luar ngomong kasar. Jadi lingkungan nggak bisa kita kendalikan. Justru yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana anak kita. Kunci yang pertama ya, ini kita preventif ya, seolah-olah belum terjadi dulu. Anak kita harus dikasih bekal potensi dia apa, harus dikasih tahu. Kayak tadi ya, bahasa cinta kamu tuh ternyata ini loh nak, gitu. Bahasa cinta bunda gini loh nak, kita beda loh nak. Jadi kalau bunda lagi low bed, biasanya bunda kayak gitu, ngomel gitu misalnya ya. Sementara kamu nggak suka ngomel. Jadi saling terbuka di kuadran tahu sama tahu. Itu preventif ya. Jadi lebih baik teman-teman selagi belum kejadian nih, karena mengobati itu lebih susah ya dan lebih mahal effortnya buat anak-anak ya, mengobati luka, mengobati trauma, sehingga penting sekali kita mengedukasi anak kita gitu ya, apalagi si anak udah di usia 5 tahun aja udah paham kok gitu dengan bahasa yang sederhana ya. Kalau lagi misalnya gini, kalau orang yang ngebully ngomong kasar, intinya mereka sedang low bed. Ya. Kalau bulinya fisik berarti anak-anak kita harus dikasih tahu cara menghindari itu, misalnya mengadu atau apa ya. Kalau bulinya verbal, dia harus menyortir setiap kata-kata verbal. Ya jadi itu ada langkah-langkahnya sih sebetulnya. Bagusnya kita bahas tentang bully deh, Kayla ya kan ini ya. Karena ini luas sekali bully itu dan dampaknya parah. Itu yang akan membuat si anak jadi terluka ya, jadi nggak percaya diri. Jadi harusnya dia bahasa cintanya ngomong, pandai memuji, jadi susah ngomong. Nah itu luka ya. Kalau udah terluka, wah itu susah. Jadi lebih baik kita preventif. Nah yang kedua tadi apa? Yang pertama saling tahu potensi anak kita. Itu juga menjawab pertanyaan Bu Endah ya. Percaya diri itu dibentuk, bisa genetik, bisa dibentuk. Kalau genetik itu biasanya ada di modalitas kecerdasan intrapersonal. Biasanya kalau anak-anak cerdas diri secara genetik, dia lebih tahu konsep dirinya gitu ya. Tetapi kalau misalnya dari secara genetik, misalnya punten ya, saya ibunya juga nggak pede,
ayahnya juga nggak pede. Artinya harus distimulus, ditumbuh kembangkan secara lingkungan. Jadi kuncinya apa? Self awareness-nya harus bagus. Self awareness apa? Pertama tahu potensi, sering fokus pada afirmasi kekuatan diri, ya. Jadi jangan dikasih jangan dikasih trauma-trauma yang bisa menyebabkan dia jadi low, percaya dirinya jadi rendah. Nah, nanti masuk ke action ya, mencoba diri, menguji diri untuk tantangan sesuai usianya. Jadi langkah awal percaya diri itu pertama adalah anak harus tahu diri dulu. Tahu diri itu apa? Tahu kelebihannya, tahu keterbatasannya, tahu wataknya. Nah, nanti kita akan bicara watak nih hari Minggu nih Kak Jaki ya. Tahu watak anak kita seperti apa gitu ya. Kalau udah tahu, dia pasti akan tahu, oh aku nggak suka nih kalau diginiin karena watak aku begini gitu ya. Kalau wataknya udah dikasih tahu, dia juga akan lebih aware menghadapi orang lain. Itu ciri-ciri modal untuk percaya diri ya Bu Endah ya. Nah kemudian Mama Bi nih, kalau dari keluarga untuk menjaga biar nggak terkontaminasi bahasa negatif gimana ya? Nggak bisa Bun, karena lingkungan tidak bisa dikendalikan. Tetapi kita bisa melakukan tindakan preventif lewat treatment atau terapi pertolongan pertama ya. Misalnya nih, anaknya ngomong kebun binatang, ngomong salah satu hewan, anjing misalnya ya. Biasanya ekspresi kita duluan apa? Marah langsung kan? Marah langsung bilang bahwa itu nggak boleh, gitu ya Bunda, ketika kita langsung mengeluarkan ekspresi pujian maupun ekspresi marah, di dalam otak anak tervalidasinya apa? Bahwa saya harus melakukan itu diulang tanpa ada kita. Gitu ya. Begitupun kalau pujian. Jadi kalau Bunda tidak pelit pujian ya, bisa wah keren nih jempol Bunda naik dari asalnya segini naik jadi naik ke sini keren. Good job. Si anak juga akan mengulang tetapi di depan Bunda. Jadi bagaimana kalau bahasa dia positif negatif? Intinya wajah kita, suara kita jeda dulu, tenangkan dulu. Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak lihat walaupun kita shock. Sekitar berapa hitungannya? 10 hitungan. Nah, setelah itu baru kita tanya ke anak, tadi Bunda dengar kamu ngomong anjing. Dari mana tahu itu? Abi seru aja Bunda, teman gini-gini. Oke. Oh gitu ya. Validasi dulu, biarkan kita tahu informasi dia tahu dari mana. Kamu suka ngomong anjing? Oh enggak sih, aku cuma pengen ikutan aja, kayaknya seru aja gitu ya. Habis teman aku mukul temannya sambil ngomong anjing, tapi teman yang dipukulnya keketawaan. Baik, nah udah biarkan dulu validasi, baru dari situ kamu senang. Pokoknya setelah validasi, baru kita memberi masukan. Tahu nggak kamu, apa yang kamu ucapkan akan kembali ke kamu. Ucapan itu doa. Ketika kamu ngomong anjing, berarti yang anjingnya siapa? Gitu ya. Ketika kamu diajak berpikir setelah dia keluarkan dulu validasi emosinya. Gitu ya. Nah, nanti di sesi validasi emosi ini nih, kita harus banyak belajar juga ya. Karena ya itu tadi, saya pernah waktu itu nemuin anak saya lagi nonton YouTube, saudaranya tiba-tiba ada iklan pornografi. Wah itu tuh nyeremin banget sih selama hidup saya ya. Mau ngerampas tapi gimana gitu ya. Nah itu juga bahasan itu juga seru nih karena lingkungan tuh nambah apa ya, sangat tidak bisa dikendalikan seiring dengan teknologi ya. Kalau zaman saya dulu paling ngomong kasar, kalau sekarang tuh udah ada teknologi, udah ada HP dan sebagainya, semakin tidak bisa dikendalikan. Sehingga kitalah yang harus secara preventif maupun kuratif mengantisipasi ini semua ya teman-teman ya. Nah baik, mudah-mudahan belum puas ya. Yang terakhir nih Kak Bu Yani ya, bagaimana membedakan anak yang dia kebutuhannya act of service vs perlu dilatih kemandirian. Jadi gini, kalau act of service itu memang dia akan terpantik rasa melayaninya ketika melihat lingkungan melayani dia.
gitu ya. Jadi literasi pelayanannya terlihat dari orang-orang lingkungan melayani orang lain. Jadi misalnya gini, oh Bunda mau bikin nasi goreng kesukaan kamu dia langsung terpantik tuh. Oh, aku mau bikin bakso kesukaan Bunda gitu. Nah, karena dia melihat contoh-contoh pelayanan, maka akan terpantik. Insya Allah bukan jadi anak manja ya. Dia justru akan terlatih kemandiriannya melayani orang lain, gitu ya. Nah, perlu dilatih kemandirian, jelas ya Bunda, apalagi anak usia 7 tahun ke atas itu harus dilatih kemandiriannya. Tentunya bahasa cinta ini bukan berarti melenakan ya. Kayak tadi ngasih hadiah, bukan berarti wah ngasih hadiahnya standar tinggi. Kita juga harus banyak ngasih hadiah yang pelan-pelan gitu ya, dari mulai yang sederhana sampai yang membekas di hati mereka. Baik, itu mungkin Kayla, mudah-mudahan kita tidak puas dan ditunggu kita di sesi berikutnya ya untuk belajar. Mangga. Cek. Ada suara saya? Ya, Kak. Barusan nge-free sedikit Kak Ella. Oh, silakan Miss. Barusan dari Kak Ella nge-free sedikit. Oh, kirain nambahin. Oke, terima kasih. Ini hujan besar di sini, hujan besar Miss. Jadi Masya Allah. kayaknya ngaruh ke sinyal juga. Oke. Tampaknya sih kalau saya lihat dan saya pribadi, saya merasa kurang puas nih. Kenapa? Karena masih banyak yang ingin dibahas gitu. Jadi kalau kita bahas tentang anak itu sepertinya nggak ada habis-habisnya nih gitu kan. Tadi aja ini mungkin kalau lihat dari sub ya, kalau sub atau subtema ya tentang anak, ini mengenal bahasa cinta baru satu subtema gitu kan. Nanti kan ada lagi ya Kakak Umi ya, mengenal karakter anak kan, itu baru satu subtema lagi gitu. Ini Kak, langsung mendeteksi kondisi emosi anak kita lagi low bed atau enggak lewat coretan tangan nih hari Minggu. Nah, di hari Minggu ya. Jadi ini baru poin subtema yang berikutnya ya tentang anak gitu kan. Jadi nanti anak-anak akan dilihat dari tulisan ya, grafologi ya ini mungkin kaitannya ya. Nah, nanti berikutnya masih subtema lagi tentang anak, ada lagi gitu kan. Jadi sebetulnya ini nggak beres-beres gitu. Dan masalah anak itu sangat luas sekali, jadi kita akan selalu terus ya, akan selalu terus. Jadi ayah bunda semuanya mohon untuk tidak leave dulu dari grupnya, karena kita akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang terus sambung menyambung antara satu pertemuan dengan pertemuan berikutnya. Oke, apa mungkin satu atau dua bisa ya Kakak Umi yang langsung bertanya, boleh nggak? Barangkali masih ada yang penasaran nih. Boleh Kak Ella, silakan. Oke, satu atau dua pertanyaan boleh deh ya Bunda. Barangkali ada yang mau langsung nih di luar yang tadi sudah chat, boleh silahkan. Barangkali masih ada yang penasaran, ini kaitannya dengan mengenal bahasa cinta anak ya Bunda ya. Oke, tampaknya mungkin sudah jelas ya. Dan sudah terbayang mungkin ya. Tadi juga saya sih sempat waktu Kakak Umi ngejelasin, sebelum ke anaknya kita juga dulu harus kita lihat dulu, kita asesmen dulu, bener sih gitu kan. Karena saya juga punya pengalaman dengan anak yang banyak, banyak 3 ya ya Bunda ya, anak saya 3 dengan karakter yang berbeda. Kadang-kadang kalau menghadapi si A itu harus begini gitu kan, menghadapi si B itu harus begini gitu, itu beda-beda. Kadang-kadang dengan yang ini saya bisa berantem gitu kan, tapi dengan ini enggak gitu. Karena apa ya? Mungkin tadi ya, kita berbeda gitu. Kita tidak, saya pribadi mungkin Kakak Umi belum bisa mengukur diri saya ada di posisi mana gitu. Dia nanti ingin juga nanti dicek. Sehingga bisa sinkron ya. Bisa menyinkronkan ya Miss. Kak Ella, dengan kondisi yang curhat tadi berarti harus hadir lagi di hari Minggu. Oh iya, tentu. Grafologi tangannya. Iya betul, karena nyambung nih Miss. Ya, jadi yang banget. Iya, betul. Jadi kita nanti tahu dari tulisan tangan anak kita
ini Ya. karakter mereka seperti apa gitu kan. Tapi ini benar-benar melihat dari tulisan tangan ya Miss ya, bukan Ya. kayak meramal. Oh, bukan. Karena gini kayak yang namanya emosi ya, yang namanya emosi itu adanya di ini ya, di otak ini, otak emosi itu di jantung. Itu nggak bisa ditutup-tutupin nih, apalagi kalau anak kita tuh memendam. Nah, tulisan tangan itu bisa melihat dia sedang baik atau sedang tidak baik-baik Iya. saja gitu ya. Oke. Karena kalau ngomong kan susah, kamu tuh ada apa sih masalahnya, ngomong dong. Tapi Nah. coret aja dari situ udah kelihatan kok. Iya, iya, Dia iya. ada apa-apa di sana gitu. Nah, sayangnya gini Oke. Kayla, anak-anak sekarang tuh jarang nulis ya. Ya, Betul. Ternyata nulis itu bagus sekali Iya, buat betul. terapi Penting emosi banget ya. gitu. Iya betul. Iya, Ya, betul. Kak Oke. Ella jangan dipancing, Kakak Umi nanti keluar semua. Kita jadi Pokoknya hari penasaran. Minggu. Kakak Umi bikin penasaran kita semua ya. Jarang Jadi nulis dan teman-teman selalu Ella banyak mendam di katanya kata Miss hari Jet. Minggu. Iya, iya, Ya, oke. Udah deh biar nggak penasaran. jadi Iya, buat benar. ayah bunda yang sudah hadir hari ini nanggung banget kalau tidak menyempurnakan di hari Minggu. Karena apa? Ini adalah kelanjutan dari bagaimana memaksimalkan potensi kita sebagai orang tua mengenali bahasa cinta anak. Karena lewat tulisan tadi kata Kakak Umi itu nggak bisa dibohongin Kak Ella. Iya, betul, Kok kenapa bisa gitu? Ya nanti aja hari Minggu gitu ya. Oke deh, aduh, Miss Neni jadi penasaran. Semoga Iya bisa dong. bergabung lagi ya. Semoga kita semuanya sehat-sehat, ada waktu juga sehingga kita bisa bergabung lagi dalam kegiatan hari Minggu nanti. Oke, kayaknya mungkin dari Kak Zaki dulu deh. Kak Zaki ada sesuatu kah yang ingin Kak Zaki sampaikan? Boleh. Iya, Masya Allah, Kayla luar biasa ya ilmunya, bermanfaat sekali ya. Nah, untuk hari Minggu ya tadi sudah ada kisi-kisinya nih dari Kakak Umi, dari Kak Neni ya. Nah, kisi-kisinya itu untuk hari Minggu, untuk ayah bunda. Saya izin share ya Bu. Nah, ini untuk kegiatan hari Minggu ya. Nah, masalah hari Minggu itu kita akan belajar bersama lagi ya, Ayah Bunda. Nah, ini untuk mengenal deteksi kondisi emosi dan watak anak melalui grafologi dan solusi geografinya, grafologinya ya. Nah, ini hari Minggu. Nah, ini investasinya ada yang ini nih spesial ya, masalah nih ada dari kakak-kakak kontributor, kakak-kakak Komuba, ada yang ingin memberikan ya jariah ilmunya kepada kita semua nih, yang awalnya ya investasi 200.000 itu cuma 2 kali pertemuan nih ayah bunda, tapi Masya Allah nih khusus ya untuk yang hadir hari ini dan yang ada di grup lah, Insya Allah kita akan ajakin juga. Jadi ada fasilitas khususnya, yang pertama ada free counseling, kemudian ada free assessment ya, assessment grafologisnya untuk anak. Nah itu tuh seharga 200.000 ayah bunda ya ini. Kemudian ada free lagi belajar di Komuba ya selama bulan ya, pilih satu program. Nah ini fasilitasnya. Nah 200.000 itu berapa kali pertemuan nih? 8 kali pertemuan ayah bunda. Nah untuk hari Minggu besok ya, hari Minggu itu kita pertemuan pertama ya. Jadi untuk hari Minggu itu pertemuan pertama. Nanti insya Allah akan ada kelanjutan kelasnya. Jadi selama 8 kali pertemuan. Nah, harga awalnya itu ya Bunda itu 1 juta ya per 8 kali pertemuan, tapi alhamdulillah kita ada ya yang ingin mendonasikan ilmunya pada kita semua sehingga menjadi 200.000 per 8 kali pertemuan. Masya Allah, mudah-mudahan nih ayah Bunda juga terus ya untuk bisa berpartisipasi juga nih. 200.000 dan fasilitasnya banyak sekali di bulan Oktober ini. Jadi boleh dicicil juga ya. Pokoknya yang penting 200.000 ini 8 kali pertemuan dan free tadi ya. 3 free ya, free counseling, free assessment, dan free belajar di satu program sama bulan Oktober. Wah, luar biasa nih Kak Ella ya. Mau aja atau mau banget nih ya?
Oh, kayaknya mau Wah, banget ini. dong. Aduh, jadi langsung pengen daftar karena ini tesnya ini kan lumayan nih. Karena satu tes aja kita seperti biasa 250 ya psikologis itu dengan konsultasi. Tapi ini sudah paket lengkap, 8 kali pertemuan dan fasilitasnya luar biasa. Ayah Bunda kita belajar bersama, jemputnya dari kata karena ini tadi ya Kak Ella ya. Ayo kita bareng-bareng kan, jadi kecerdasan emosi ini sampai tuntas. Nah, nanti Ayah Bunda juga insya Allah di 8 kali pertemuan kita akan ada jadi seperti konselor ya, karena ini ya, jadi kayak Ayah Bunda itu sudah menjadi dokter anak-anak. Ini itu dari saya informasinya. Semoga ini bisa nih langsung pada daftar karena hari Minggu kita mulai launching di awal ya. Terima kasih Kak Ella. Oke, baik Kak Zaki. Terima kasih banyak informasinya. Jadi ini judulnya kita berinvestasi untuk anak-anak kita ya. Dengan investasi untuk anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan lebih bermanfaat, akan lebih baik. Bahkan kita sebagai orang tuanya bisa lebih mengarahkan dengan mengetahui karakter mereka itu seperti apa gitu kan. Karena kadang-kadang kita tidak bisa menggali kalau langsung kita berbicara ya. Kalau kita ngobrol sama anaknya, kita nggak bisa menggali nih anak itu gimana sih gitu kan. Tapi dengan asesmen-asesmen yang tadi itu tergali bagaimana karakter anak-anak kita gitu. Walaupun disembunyikan akan terlihat akhirnya gitu kan. Kayak melalui tulisan kayak tadi ya, itu akan terlihat bagaimana karakter mereka, bagaimana kondisi mereka, apakah sedang baik-baik saja ataukah tidak baik-baik saja gitu kan. Sehingga kita bisa memiliki bisa memiliki strategi ya, bisa memiliki solusi bagaimana mumpung sekarang masih dini gitu kan, masa depan mereka masih panjang gitu. Oke deh, terima kasih Kak Zaki informasinya. Mungkin sudah cukup jelas juga nih Kakak Umi ya, poin kecil nih tentang mengenal bahasa cinta anak itu sepertinya sudah Ayah Bunda pahami. Jadi nanti kita akan ke berikutnya nanti ya untuk subtema yang lainnya yang terkait dengan bagaimana cara kita untuk mengarahkan mendidik putra-putri kita semuanya. Oke deh Kak Zaki, tampaknya kita tutup aja mungkin hari ini Ayah Bunda semuanya ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Ya, atas foto bersama dulu Kak Ella. Oke. Kita foto bersama dulu deh ya Bunda semuanya. Jadi yang memungkinkan untuk on cam, silahkan kita on cam. Oke, boleh ya Bunda dan kakak-kakak, kita on cam sebentar. Oke deh. Slide ya. Oke Kak Zaki. Silahkan bisa dibikinkan Ayah Bunda. Ada dua gaya ya, yang pertama gaya bebas, kemudian yang kedua gaya kompak. Oke, siap Kakak. Pertama, ya gaya bebas nih setelah mengikuti kegiatan hari ini, gimana nih ekspresi Ayah Bunda ya? Salah, siap. Nah, oke, tahan karena ada dua slide ya. Dan yang di follow IG Komba ya Bunda @educare, dan bisa juga kami diakses dalam website komuba. Kayaknya ya, kayaknya. Oke. Kayaknya Ya, hujan Kak. di sini hujan besar ya. Suara saya terdengar Kak? Terdengar Kak, hanya gambarnya saja yang tidak ada. Loh, kenapa ya? Mungkin sinyal Kak. Iya, kayaknya nih hujannya gede banget. Oke deh Kak Zaki, Iya. mungkin Langsung waktu aja. juga sudah habis untuk hari ini ya. Kita tutup dengan hamdalah deh ya Bunda dan kakak semuanya ya.
Kakak Umi dan Miss Neni, terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Terima kasih banyak. Semoga kita Senior. bisa bertemu lagi nanti di pertemuan Ayah berikutnya. Bunda. Kita tutup dengan hamdalah. Sama-sama, Terima kasih, Kak. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sampai bertemu hari Minggu.